Tapi memang tahun 2020 itu tahun yang sangat fenomenal buat kami gitu. Sekalipun kami ya ada di industri logam mulia atau emas digital gitu. Karena kami harus beradaptasi dengan sangat luar biasa. Bisa dibilang 180 derajat kita harus memikirkan ulang rencana yang sudah kami miliki untuk 2020. Dari bulan Maret tuh kita udah mulai apalagi nih yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap berakselerasi. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Anang Samsudin dari Treasury. Hai Anang. Halo, Apa kabar Nang? Masih baik, WFH ya? Sama banget ya nggak ketemu. Masih kita lanjut WFH dari bulan Maret 2020. Sama, Daily Sosial juga. Terakhir Daily Sosial datang ke kantor Treasury yang keren banget, itu sekitar tahun 2019 awal ya? Yes. Sekarang betul. Belum ngantor-ngantor lagi nih sejak WFH? Belum, sejak WFH bulan Maret 2020 sampai sekarang. Kita mau ngomongin soal Treasury dan bisnis yang dikembangkan oleh Treasury itu kan emas ya? Iya. Kalau kita bisa kilas balik sepanjang tahun 2020 kan kita lihat investasi yang paling banyak itu mungkin akhirnya orang-orang lebih memilih investasi digital, emas secara digital gitu, secara online gitu. Tapi bukan emas aja, reksadana dan produk-produk terkait lainnya yang dihadirkan oleh platform seperti Treasury juga jadi favorit gitu buat kebanyakan masyarakat Indonesia saat pandemi. Kalau dari Treasury sendiri ada peningkatannya nggak sih Nang sepanjang tahun 2020 untuk investasi emas sendiri? Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan periode tahun 2019 itu mungkin minat masyarakat di saat pandemi ini cenderung meningkat ya. Gitu kita melihatnya cenderung mengalami peningkatan mungkin karena biaya-biaya yang tadinya mereka spend untuk kebutuhan transport, jalan-jalan ya di luar, ya kan, terus untuk nonton, rekreasi itu bisa mereka pindahin nih alokasinya gitu kan. Alokasinya dipindahin untuk simpanan. Nah, salah satu simpanan yang memang sedang banyak diminati sama masyarakat itu kan emas ya. Gitu. Dengan kehadiran emas digital, ini juga kan memberikan akses nih ya Yen, yang lebih luas gitu, semakin terbuka masyarakat untuk memiliki emas gitu. Dengan harga Rp5.000 aja udah bisa beli emas di Treasury kan. Iya. Gitu. Dari sisi strategi yang diterapkan berubah nggak sih Nang dari 2019 ketika pandemi sudah mulai merebak di Indonesia nih dan mungkin minatnya trafficnya mulai naik gitu. Dari Treasury sendiri ngerubah strategi nggak atau sama aja? Ya, tentu saja kita beradaptasi ya, yang tadinya kita mungkin ada channel offline. Kita targeting untuk kolaborasi dengan partner kita yang mungkin akan menyelenggarakan roadshow ke daerah-daerah gitu, itu udah sama sekali nggak bisa dilakuin dong. Gitu akhirnya kita harus beradaptasi memanfaatkan kanal-kanal digital, channel-channel yang bisa kita utilize untuk tetap bisa mengedukasi orang, untuk bisa menggrab target market kita kayak gitu. Akhirnya tetap kita harus beradaptasi secara drastis sih Yen. Kalau bicara 2020 dengan 2019. Kalau dari Treasury sendiri, selain emas, ada investasi digital apalagi sih? Atau memang core-nya dari Treasury itu hanya emas, Anang? Ya, untuk saat ini, core dari Treasury memang kita so far emas ya. Kita sampai saat ini Treasury masih menawarkan emas kepada seluruh pengguna kita, Yen, gitu. Dan sebenarnya meskipun produk kami emas gitu, tetapi banyak sekali fitur-fitur yang mereka bisa gunakan gitu. Tahun ini salah satu contohnya kita baru saja meluncurkan fitur rencana emas. Nah, melalui fitur rencana emas itu pengguna kita sudah bisa merencanakan goal-goal finansial yang mereka miliki di tahun-tahun mendatang gitu. Misalnya seperti apa tuh? Nah, salah satunya ada rencana emas untuk pendidikan, rencana emas untuk pensiun, untuk punya rumah gitu, dan pengguna juga bisa membuat sendiri atau membuat rencana emas versi mereka sendiri gitu. Apakah itu versi jalan-jalan atau haji atau umroh gitu, apapun
keinginan atau rencana emas mereka bisa mereka wujudkan lewat aplikasi rencana emas di Treasury. So far responnya seperti apa? Apakah cukup bagus karena pandemi ini orang jadi mikirnya lebih ke investasi daripada spending gitu? Anda ngelihatnya sambutannya seperti apa dari produk yang baru diluncurkan tadi? Sejak kita luncurkan di akhir Desember 2020 ya, sampai Januari pertengahan ini alhamdulillah responnya cukup baik ya Yen. Wow. Gitu. Karena kan kita melakukan launching dari produk ini sendiri juga terbilang di semua media digital ya gitu kan. Kami tidak melakukan sosialisasi berupa offline gitu. Responnya sangat baik. Bisa dibilang kebanyakan pengguna kita yang sudah existing itu juga mulai mencoba secara rutin gitu memotong simpanan emasnya mereka itu untuk dipindahkan ke rencana emas yang sudah mereka bikin. Gitu. Anda setuju nggak sih kalau pandemi ya, meskipun ada beberapa bisnis atau startup yang terkena impact secara negatif, tapi dari bisnis Treasury sendiri justru mempercepat akselerasi bisnis dari Treasury begitu? Mungkin tergantung dari bisnis itu sendiri ya. Oke. Gitu. Kalau Treasury kan mungkin memang core-nya adalah di emas 24 karat gitu. Yang mana kalau emas 24 karat itu kebanyakan orang berpersepsi bahwa emas itu adalah simpanan yang safe haven. Gitu kan. Aset yang nilainya itu terlindung ketika terjadi krisis ataupun resesi dalam suatu negara gitu kan. Nah, kita masih bisa membukukan pertumbuhan yang positif gitu. Mungkin tergantung dari karakteristik brand ataupun bisnis tersebut itu sendiri ya Yen gitu kan. Gitu. Tapi memang tahun 2020 itu tahun yang sangat fenomenal buat kami gitu. Sekalipun kami ya ada di industri logam mulia atau emas digital gitu. Karena kami harus beradaptasi dengan sangat luar biasa. Bisa dibilang 180 derajat kita harus memikirkan ulang rencana yang sudah kami miliki untuk 2020 dari bulan Maret tuh kita udah mulai apalagi nih yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap berakselerasi seperti itu. Kedepannya Anang melihat tahun 2021 ini ya dan mungkin 2022 investasi emas secara digital akan makin banyak nggak setelah mungkin sudah terpancing sepanjang tahun 2020. Anang lihat sebagai penggiat startup yang masuk ke industri ini kedepannya seperti apa masa depan dari investasi emas secara digital? Ya. Kami melihat tahun 2020 ini menjadi momentum yang bisa dibilang memberikan kesadaran gitu kepada masyarakat bahwa kita itu harus memiliki simpanan gitu. Kita itu harus memiliki simpanan yang simpanan itu bisa kita gunakan kapanpun jika terjadi keadaan mendesak gitu. Mungkin itu akan sangat membantu untuk masyarakat Indonesia ketika sangat membutuhkan dana darurat gitu. Ketika kita punya simpanan dan itu misalkan disimpan di dalam emas digital yang bisa diuangkan sewaktu-waktu itu pasti akan sangat membantu. Dan kami sangat optimis ya yang di tahun 2021 gitu dengan literasi keuangan semakin terbuka gitu, dengan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan emas digital juga yang semakin luas gitu kan. Kami cukup yakin bahwa tahun 2021 itu akan menjadi akan terus bertumbuh gitu para masyarakat yang mencoba menyimpan dana yang dimiliki menjadi ke dalam emas digital. Tips dong Nang buat mereka yang baru mau mulai investasi emas secara digital tuh first step-nya harus apa sih? Karena mungkin sebenarnya ada keinginan untuk investasi emas secara digital tapi masih ragu dan kurang percaya diri gitu ya. Kalau Anang mungkin bisa kasih tips apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Ya, yang pertama kali sih sudah pasti harus download dulu. Maksudnya ya benar dong harus download dulu platform yang mau yang mereka percayai gitu untuk menyimpan emas digitalnya mereka gitu. Dan juga pilih platform yang memberikan kesempatan untuk menabung atau menyimpan emas dari yang kecil gitu. Di mana di Treasury ini sudah bisa. Idealnya tuh dari kecil ke gede atau langsung gede sekalian sih, Nang, kalau investasi emas digital? Sebenarnya
kalau misalkan kalau teman-teman yakin nih, misalkan harganya lagi bagus gitu kan, harganya lagi bagus, itu masuk aja mungkin bisa masuk dengan yang medium dulu kali ya, untuk yang baru coba gitu. Tapi kalau misalkan mau trial dulu dan memang ketersediaan dananya tidak terlalu banyak, bisa coba dulu dari yang kecil-kecil gitu, sambil melihat kan, memantau perkembangan harga gitu. Nah di Treasury ini kan harganya bisa dipantau lewat aplikasi ya Yen gitu, dan itu berubah setiap menit seperti itu. Real time ya? Setiap menit berubah, jadi bisa kelihatan nih, oh sekarang harganya sekian, oh nanti berapa ya, kayak gitu. Jadi untuk membangun rasa percaya diri dan juga untuk membangun ini sih lebih kepada keyakinan ya bahwa semua orang tuh sebenarnya bisa punya simpenan gitu. Gitu. Yang terakhir tipsnya juga, kalau misalkan memang ke depan teman-teman punya keinginan untuk megang emas fisiknya gitu kan, berarti harus bisa dicetak di kemudian hari. Nah gitu. Nah di Treasury ini bisa dicetak mulai dari 0,5 gram Yen. Oh. Gitu. Jadi ya ini mau cetak kapanpun gitu, selama sudah terkumpul minimal 0,5 gram, itu sangat bisa, dan nanti akan dikirimkan ke rumahnya Yeni. Jadi tinggal duduk manis di rumah, nanti emas 24 karatnya sampai. Oke. Mungkin bisa di-share Anang target atau pencapaian yang ingin diraih oleh Treasury sepanjang tahun ini apa sih? Apakah menambah jumlah user atau menambah jumlah produk? Atau mungkin kedepannya ada beberapa target yang ingin dicapai? Yang pasti sebagai startup ya di industri emas digital gitu kan, Treasury pasti ingin semakin banyak memberikan manfaat kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan platform kami untuk mencapai tujuan-tujuan finansial yang mereka miliki Yen gitu. Harapannya kami bisa lebih banyak lagi mendapatkan dan menjaring para masyarakat yang ingin ya pemula lah gitu ya, penyimpan emas pemula yang ingin yang berusaha gitu, dari pecahan kecil-kecil dulu gitu, nanti supaya goal finansial yang kedepannya bisa dicapai. Nah selain itu juga tentu saja kan Treasury ini sebenarnya kita bangun berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat ya Yen gitu. Salah satunya rencana emas tadi gitu kan. Kita bangun karena kita mengerti dan kita mencari tahu gitu ya, sebenarnya masyarakat ini butuh apa sih gitu, untuk mendukung mereka meraih masa depannya lewat finansial produk seperti itu. Nah karena memang setiap orang itu kan punya financial goal-nya beda-beda nih gitu kan. Nah akhirnya kita ciptakan produk yang memang bisa di-customize gitu. Mereka bisa pilih sendiri, mereka bisa menentukan sendiri apa yang ingin mereka raih, seperti itu. Tapi kalau dari sisi demografi, kebanyakan usernya milenial atau yang sudah dewasa, mungkin usia 30 ke atas, atau mungkin ternyata kebanyakan milenial? Kalau sampai saat ini mix ya, antara milenial dan 30 ke atas itu bisa dibilang hampir sama lah besarannya, seperti itu. Mungkin karena milenial itu adalah generasi yang sangat tech savvy kali ya. Ketika ada teknologi baru, mereka willing to try gitu. Mereka nggak takut untuk ya udah deh gue coba dulu gitu. Toh nanti kalau misalkan gue butuh uangnya bisa gue tarik lagi, seperti itu. Jadi nggak akan kehilangan apapun sebenarnya. Tapi dari awal Treasury memang memposisikan dirinya sebagai aplikasi for all ya, bukan yang fokus ke milenial ya? Betul. Kita memposisikan diri kami sebagai aplikasi yang bisa digunakan dan ramah kepada semuanya. Tidak hanya milenial, tapi juga generasi-generasi sebelumnya. Yang terakhir Nang, apakah kedepannya akan nambah produk nih? Karena sekarang kan yang tadinya mungkin hanya reksadana, tiba-tiba nambah beberapa platform lagi investasi. Kalau dari Treasury akan nambah lagi nggak, atau fokus ke core bisnis yaitu emas? Sampai saat ini sepertinya kami fokus di core bisnis yaitu emas digital terlebih dahulu gitu. Tapi nanti kalau memang ada perkembangan pasti ya ini dikabarin. Terima kasih Anang atas waktunya. Sudah bisa ditebak sebenarnya tahun 2020 tuh yang invest ke emas melalui secara online tuh ternyata banyak jumlahnya, dan ternyata Anang tadi sudah menjawab gitu ya, karena Daily Social sendiri sudah melihat
trennya tuh kedepannya bakal semakin banyak orang yang berinvestasi, karena seperti yang Anang tadi bilang, spendingnya jadi lebih berkurang, tapi lebih mikirin untuk investasi gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih Anang, ditunggu lagi waktunya lagi. Mungkin informasi terkini dari Treasury dan pencapaian prestasi yang sudah dicapai oleh Treasury, dan sukses ya. Selamat kembali bekerja di rumah lagi. Thank you, Ayen. Oke, bye-bye. Thank you, Pan. Dadah.